Baiklah anak-anak, seperti janji Ibu sebelumnya, di video kali ini Ibu akan mempraktekkan langkah-langkah menggunakan Microsoft Excel sebagai pengolah angka. Nah, untuk pertama kali kita akan membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Di situ ada beberapa cara membuka Microsoft Excel. Nah, kita mulai dari tampilan desktop dulu. Ini namanya desktop yang di depan ini ya. Ketika kita buka komputer, ketika kita buka laptop, nanti tampilan awalnya seperti ini, tampilan desktop. Jadi ya langkah yang pertama kita bisa klik shortcut Microsoft Excel. Nah seperti ini. Ini ada shortcut Microsoft Excel di desktop. Kita bisa double klik atau klik 2 kali shortcut ini, atau kita bisa type here to search. Kita bisa ketik di sini. Ketik aja Excel gitu akan muncul nanti. Tinggal klik sekali aja. Oke, Ibu akan praktekkan dengan cara double klik Excel yang ada di desktop ini. Nah nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau anak-anak ingin membuka file yang sudah anak-anak bikin sebelumnya, kita tinggal nanti cari di sini. Tapi kalau ingin membuat Excel baru, membuat file baru, kita bisa pilih blank workbook ini. Jadi kita klik ini, karena kita akan bikin baru ya. Nah, seperti ini tampilannya. Sama persis seperti yang Ibu sampaikan di video sebelumnya. Jadi tampilannya seperti ini, dia berupa kotak-kotak. Sebentar Ibu besarkan dulu. Nah, dia bentuknya kotak-kotak seperti ini, tampilannya sama ya, ada quick access, ada menunya seperti ini. Nah ini tolong dipelajari nanti menu-menunya, ini hampir sama seperti di Word ya, menu-menunya, fungsi-fungsinya ini dipelajari. Nah tampilan Excel ini agak sedikit berbeda ya dengan Word. Jadi kalau Word itu lembar kerja seperti kertas itu, nah kalau di Excel itu dia berupa kotak-kotak. Dalam Excel itu namanya adalah cell. Jadi sel itu adalah gabungan antara kolom dan baris. Ibu sudah jelaskan sebelumnya, yang A, B, C, D, dan seterusnya ini dinamakan kolom. Sementara 1, 2, 3, dan seterusnya dinamakan baris. Nah, nanti ketika kursor ini kursornya, dia bentuknya plus, warnanya putih. Ini kursornya seperti ini, ya. Tapi kalau kalian ingin blok kolom atau baris, kalian tinggal taruh kursornya di angka atau huruf, jadi lambang kursornya akan berubah seperti ini, tanda panahnya hitam. Nah ini sudah blok kolom A, blok kolom B, blok kolom C, begitu juga baris. Nah kalau kita klik sel, nanti lambangnya kursornya adalah plus putih seperti ini. Jadi kalau Ibu klik sel ini, Ibu klik sel ini, jadi sel itu kan Ibu bilang tadi gabungan antara kolom dan baris. Kita tarik ke atas, kolomnya adalah D, kita tarik ke kiri, barisnya ada 6. Jadi sel yang aktif ini, yang Ibu klik ini, namanya adalah sel D6. D kolomnya, 6 barisnya. Oke, itu nama selnya. Jadi nama sel nanti ada di sini. Ketika kita klik ini, nama selnya ini, D4. Biar gampang. Oke, itu dia untuk sel. Kemudian, enaknya di Microsoft Excel itu, kita misalnya kita bikin latihan ya, latihan hari ini, minggu ini, kita bikin di sheet 1, ini namanya sheet, ya lembar kerjanya namanya sheet. Kita bisa bikin tugas di, misalnya tugas 1 ya, tugas 1 kita bikin di sheet 1. Minggu depan kita buka lagi, jadi kita bisa kerja di file ini lagi, tapi di sheet yang berbeda. Caranya menambahkan sheet, tinggal klik new sheet, tanda plus ini, nah kita bisa di sheet 2, ini tugas 2. Misalnya ini biar nggak susah, kita tinggal rename, klik kanan rename, misalnya tugas 1 yang sheet 2, Ibu pakai tugas 2. Nah itu enaknya di Excel, jadi file-file kita itu nggak kececer, kita cukup bikin satu file aja, nanti tugas-tugasnya kita taruh di dalamnya. Jadi kita cukup bikin satu file, simpen namanya biar gampang, jadi nggak banyak kececer ya file-filenya. Nah seperti ini. Oke, itu dia Microsoft Excel. Excel kelebihannya dari Microsoft Word. Kemudian sebelum menyimpan, Ibu bikin satu dulu. Kita akan bikin atau input data berurutan. Maksudnya input data berurutan, kita akan bikin nomor absen contoh. Kalau mau ngetik, kalian tinggal klik aja, misalnya di A1. Ibu akan ketik ulang ya.
di A1 Ibu akan ketik nomor absen. Tinggal klik aja A1, kalian langsung ketik nomor absen. Setelah ngetik, kalian wajib tekan enter. Artinya selesai ngetik. Apa yang kalian ketik tadi, kita klik lagi, di sini akan kelihatan. Ya, ini formulanya. Di sini kelihatan formula bar. Oke. Nah, ini bisa dibesarin, bisa dikecilin. Misalnya di sini Ibu tulis nama siswa. Oke. Nah, karena kurang tempatnya, kita bisa lebarin kolomnya ini dengan cara ini, lihat. Dia ada di kolom B. Ya, dia ada di kolom B, bukan di kolom C. Kalau C ini kosong. Kalau B ini masih tidak ada. Berarti dia ada di kolom B1. Ini bisa kita besarin dengan cara taruh kursor di antara B dan C sampai kursornya berbentuk seperti ini. Tinggal klik, tarik. Oke, bisa seperti itu atau bisa juga seperti ini. Ini taruh tetap kursornya di sini, kita tinggal klik 2 kali. Klik. Nah, otomatis dia besarnya mengikuti besar tulisan. Panjang tulisannya ini. Oke, itu nomor absen nama siswa. Nah, seperti Ibu bilang tadi, Ibu akan bikin data yang berurutan. Misalnya, absen anak-anak ada berapa? Ada 30 anak. Jadi di Excel itu mudah sekali, kita nggak perlu 1, 2, nggak perlu 3, 4, sampai 30 nggak perlu. Jadi kita cukup ketik 1 dan 2, bikin 2 angka, ya. Kemudian kita blok. Caranya ngeblok, taruh dulu kursor di A2, di tempat kita ngetik angka 1 tadi. Bloknya begini cara ngebloknya, taruh di antara kotak kursornya sampai tandanya plus putih seperti ini. Kemudian kita klik, tahan, tarik sampai di angka 2. Putihnya tetap, angka 1-nya tetap warnanya putih ya, itu sudah diblok artinya. Yang berikutnya aja lambangnya agak gelap, agak abu-abu seperti ini. Kalau sudah seperti ini, perhatikan di pojok kanan bawah ada tanda titik kecil. Nah, itu kita tinggal taruh kursor di tanda titik kecil itu. Jadi kursor kita nanti yang dari plus putih akan berwarna plus hitam. Itu tinggal Ibu tarik, klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, Ibu akan bikin 30. Kita lepas, klik. Nah, otomatis ya. Jadi Ibu tidak lagi ngetik 1, 2, 3, 4, 5, sampai 30. Jadi kita tinggal ketik 1 dan 2, di blok, kemudian taruh kursor di pojok kanan bawah sampai plusnya hitam. Kita tinggal tarik ke bawah sepanjang berapa angka yang kita mau. Jadi itu dia menginput data yang berurutan. Kemudian nama siswa, silakan kalian ketik sendiri. Kemudian setelah itu Ibu akan bikinkan satu tabel. Jadi untuk bikin satu tabel, Ibu tinggal blok. Ini dari nomor absen Ibu bikin sampai nama siswa. Oke. Kemudian blok ke bawah sampai yang tadi yang 30. Oke, kalau sudah, gimana cara bikin tabel? Kita tinggal bikin bingkainya. Nah, seperti di Word juga sama. Nah, ini dia. Tinggal tanda panah ke bawahnya diklik. Kita pilih all border aja. Biar bagus, nomornya ini bisa kita blok, taruh di tengah ya. Biar cantik. Oke, ini dia. Ini dia sama seperti di Word juga. Ini adalah perataan teks, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kita bikin di tengah. Oke, nah ini udah mulai bagus kan? Nah, sekarang kita akan belajar cara menyimpan file ini. Cara menyimpan sama dengan Microsoft Word. Jadi, ada quick access boleh, pakai save, atau pakai shortcut boleh, Ctrl S, ya. Atau kalian pilih file, save atau save as. Nah, beda save dengan save as itu adalah menyimpan pertama kali. Kalau save itu adalah mengupdate. Ya, ketika misalnya latihan 1 kamu dibuka. Minggu lalu sudah bikin latihan 1. Minggu sekarang kita akan edit latihan 1, kita tambahin gambar misalnya. Nah, kalau ingin menyimpan data itu, mengupdate, kita cukup save aja. Nggak usah save as lagi. Kalau save as, kita akan menyimpan dari awal lagi. Kita akan menyimpan dengan nama yang sama lagi. Nama yang berbeda maksudnya, maaf. Jika kita save as lagi, kita akan menyimpan dengan nama yang baru. Oke, nama yang baru.
Kalau save, kita tinggal mengupdate dengan nama file yang sama. Oke, karena ini adalah pertama kali kita nyimpan, kita pilih save as. Nah, save as, Ibu akan menyimpan file ini di My Document. Jadi kita pilih Browse, pilih dokumen. Oke, di sini pilih dokumen. Nah, di sini dokumen, biar nggak berantakan filenya, tolong buatkan satu folder. Foldernya namanya TIK, itu misalnya. Oke, kita tinggal pilih New Folder. Klik New Folder. Nah, namanya apa tadi? TIK atau Informatika misalnya. Informatika. Oke. Sudah kan? Ini baru bikin folder. Lihat, ini address, ini alamat. Oke, alamat ini masih di dokumen. Kita akan taruh file ini, ya, yang tadi kita ketik itu namanya file, ini namanya folder. Beda ya, yang kuning ini namanya folder. Sedangkan yang kita buat Excel tadi itu namanya file. Itu berbeda. Oke, file yang tadi kita akan masukkan ke folder Informatika. Sama seperti buku kalian. Buku-buku kalian itu namanya file, sementara tas kalian itu folder. Jadi kita masukkan file itu ke folder Informatika. Kita tinggal klik 2 kali. Lihat, addressnya sudah berubah Informatika. Ganti foldernya, misalnya namanya Putu Eka. Itu misalnya. Oke, kelas 71 nomor 23. Kita tinggal save. Jadi sudah, file kalian sudah tersimpan dengan nama Putu Eka kelas 71 nomor 23. Oke, kita close, keluarkan. Kita cek. Cek di folder dokumen. Kita lihat Informatika, sudah ada. Oke, itu caranya. Jadi itu dia langkah-langkah sederhana membuat file di Microsoft Excel, kemudian cara menyimpannya juga. Nah, tugas kalian, silahkan kalian coba di rumah apa yang Ibu praktekkan tadi. Kemudian kalau sudah berhasil, silahkan difoto, nanti dikirimkan ke form penugasan yang Ibu akan bagikan nanti linknya. Baiklah, sekian untuk materi hari ini. Selamat belajar, salam sehat selalu. Terima kasih.